Selamat pagi, Warta Jemaat, Minggu 18 Juli 2021. Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota Jemaat GKI Batang Pembelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Jemaat GKI Batang Pembelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan pukul 12 WIB. Dan apabila ada pelayanan yang dibutuhkan oleh warga jemaat, bisa menghubungi langsung staf BPH atau koster gereja melalui nomor telepon ataupun nomor WhatsApp. Kebaktian Minggu 18 Juli 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi Hari Anak GKI, pimpinan kebaktian Pendeta Walter Supa MDiv. Kebaktian Minggu 25 Juli pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi virtual bahasa Dayak Ngaju. Pimpinan Kebaktian Pendeta Itayani Tidalip. Kebaktian ucapan syukur setelah peneguhan dan pemberkatan nikah Sabtu 24 Juli tempat keluarga Bapak Tuber, tugas Pendeta Itayani Tidalip, alamat Jalan Kristen 8 pukul 11 WIB. Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 18 sampai dengan 24 Juli 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Dan warga jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahannya agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam berita jemaat ini. 7. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah di Gereja Batang Pembelum Sabtu 24 Juli 2021 pukul 9 WIB. Saudara Edwin, anak dari Bapak Supendi dan Ibu Rosa Garamangkin, dengan Saudari Rayana, anak dari Bapak Tuber dan Ibu Majawati. Berita orang sakit 1. Bapak Suherman, alamat Jalan Lingkar Luar, dirawat di Rumah Sakit Umum Doris Silvanus. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pembelum untuk persamaan syukur keluarga dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pembelum mulai pukul 10 sampai dengan 12 WIB atau melalui rekening Gereja Batang Pembelum. Atas perhatian dan kerjasama yang diucapkan terima kasih. Diharapkan partisipasi dari anggota jemaat GKI Batang Pembelum untuk mendukung pengadaan alat multimedia. Total harga untuk pembelian alat multimedia tersebut sebesar Rp22.970.000. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pembelum untuk persamaan syukur sekolah hari Minggu di rumah bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pembelum mulai pukul 10 sampai dengan 12 WIB. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi Bendahara Majelis Jemaat maupun Bendahara Panitia Pembangunan. Kami akan membacakan undangan pernikahan pada Sabtu 24 Juli 2021 tadi. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia yang pertemukan, Dia yang mengajarkan tentang kasih, dan kini Dia pula yang pertemukan kami dalam ikatan pernikahan kudus. Rayana AMD Kep, putri kelima dari Bapak Tuber S. Rumai dan Ibu Majawati, dengan Edwin SPD, putra pertama dari Bapak Supendi S. Jagan dan Ibu Rosa Gimangkin, yang akan diselenggarakan pada pemenuhan hukum adat Jumat 23 Juli 2021
pukul 12 WIB sampai dengan selesai. Tempat di rumah keluarga Bapak Tuber S. Rumai, Jalan Kesna 8, belok kiri, Palangkaraya. Pemberkatan nikah Sabtu 24 Juli 2021, pukul 9 WIB. Tempat di Gereja GKE Batang Pambelum, Palangkaraya. Kebaktian ucapan syukur Sabtu 24 Juli 2021, pukul 11 WIB. Resepsi pernikahan Sabtu 24 Juli 2021. Sesi 1 pukul 12 sampai dengan 13.30 WIB untuk keluarga. Sesi 2 pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.30 WIB untuk teman dan kerabat. Sesi 3 pukul 15.30 sampai dengan pukul 17 WIB untuk umum. Tempat di rumah keluarga Bapak Tuber S. Rumai, Jalan Krishna 8, belok kiri, Palangkaraya. Kami yang berbahagia, seluruh keluarga besar mempelai. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, kita bertemu kembali dalam perayaan Hari Anak GKE adalah anugerah bagi sebuah keluarga. Karena itu anak-anak patut dilindungi supaya mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Perayaan Hari Anak GKE ini merupakan bentuk kepedulian gereja dalam melindungi anak-anak untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan cinta Tuhan, hormat kepada orang tua, dan mencintai tanah airnya. Perayaan Hari Anak GKE tahun ini masih dalam kondisi perjuangan bersama untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, kita meyakini bahwa seisi rumah kita akan diselamatkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama, memuliakan Tuhan seraya berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian." Menyanyi Kidung Jemaat nomor 11, bait 1 dan 2, anak-anak mari nyanyi. Disilahkan jemaat berdiri dan para pelayan memasuki ruangan ibadah. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan, damai sejahtera, kiranya mengaruniakan
damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Amin. Menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 bait 1 dan 2, Seindah Siang Disinari Terang. Doa syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Bapa Surgawi, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayangmu yang menjaga kami dari bahaya maut, sebab kami adalah anak-anakmu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapanmu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintahmu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat di rumah, mari kita berdiri untuk menerima anugerah Tuhan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena sabda Tuhan demikian, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan
dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Jemaat di rumah silahkan duduk. Pembacaan Alkitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai yang ke-61. Dengan perikop berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang diikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Menyanyi lagu rohani anak, firman Tuhan ku dengar. Saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Walter Supa MDiv. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Gereja Kalimantan Evangelis hari ini telah menetapkan sebagai rasa tanggung jawab dan hormat dan keyakinan mereka kepada anak-anak sebagai Hari Anak-anak GKE. Oleh sebab itu kami mohon kiranya anak-anak boleh menghayati rangkaian ibadah sekolah minggu yang telah disiarkan tadi pagi, dan kami orang tua saat ini diingatkan bagaimana tanggung jawab kami terhadap anak-anak. Kiranya dengan firman Tuhan ini kami bisa diingatkan, disadarkan, dan kami akan bangkit rasa tanggung jawab kami terhadap anak-anak. Bantulah kami ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon pertolongan. Amin.
Sesuai almanak gereja kita diambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Yang demikian bunyinya, Yesus memberkati anak-anak, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Pemirsa di rumah atau jemaat di rumah yang mengikuti rangkaian ibadah ini yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya buat judul khotbah ini ialah orang tua biasakan anak-anak datang kepada Yesus. Jadi kita membiasakan anak-anak kita supaya mau datang kepada Yesus. Jemaat di rumah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan khususnya anak-anak, karena hari ini kita GKE sangat menjunjung tinggi, sangat menghargai anak-anak ya, sebagai generasi penerus keluarga dan gereja bangsa. Kenapa orang tua harus membiasakan anak-anaknya datang kepada Yesus? Yang pertama alasannya, karena anak-anak sama haknya di hati dan di mata Tuhan. Jadi status kita, hak kita di hadapan Tuhan sama. Dulu gereja hanya melayani baptisan kudus. Sekarang anak-anak boleh berhak menerima perjamuan kudus. Dulu kalau belum angkat CD belum bisa anak-anak ya, belum dianggap dewasa. Sekarang udah bisa. Nah kita lihat juga Yesus ya, Yesus sendiri, Yesus yang kita baca tadi melarang orang yang memarahi anak-anak datang kepadanya atau murid-murid. Malah dia memeluknya dan memberkatinya. Itu buktinya Yesus memandang hak anak di mata Tuhan atau di hati Tuhan sama atau besar juga. Yang kedua, anak-anak bagaikan kertas putih. Filsafat Yunani katakan, John Locke mengatakan bagaikan kertas putih yang belum ada tulisannya, masih kosong, masih bersih gitu ya. Jadi tergantung dengan orang tuanya mau menulis apa di situ, dengan warna apa, silahkan. Dan anak-anak juga saya pikir bagaikan tanaman ya, tanaman yang masih muda bisa kita atur ketinggiannya, kelebatan dahannya dan sebagainya. Kalau masih dia anak-anak atau kecil ya, tanaman masih kecil. Tapi kalau sudah besar susah membentuknya. Jadi tanaman pun sama, akan mudah diatur. Jadi mudah meneladani lah anak-anak. Itu kesempatan yang susah dikembalikan kalau kita terlambat memberikan perhatian kepada anak-anak. Yang ketiga, kenapa kita harus membiasakan anak-anak datang kepada Yesus? Karena orang tua sudah berjanji di hadapan Tuhan. Ingat kalau kita saat liturgi ada nasihat yang bunyi kalimatnya, bawalah anak-anak ke gereja agar sejak kecilnya ia menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Ini janji kita. Jadi mestinya kita harus rajin membawa anak-anak datang kepada Tuhan atau ke gereja, karena di gereja tempat kita beribadah atau memanggil Tuhan atau bertemu
secara khusus kepada Tuhan, atau istimewa dan luar biasa kalau di gereja ya. Dan kita juga punya visi misi GKI kita, dan khususnya punya kita Jemaat Batang Pembelum. Di visi kita, visi yang ketiga, kita mengatakan ingin menumbuhkan perasaan dan sikap yang militan terhadap GKI sebagai milik warga GKI. Jadi kalau kita menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang, rasa bangga, rasa hormat, rasa setia dengan gerejanya, dengan Tuhannya, ya sejak anak. Jadi kita biasakan agar dia nanti menjadi militan, artinya orang yang sangat membanggain gerejanya. Yang kelima, anak-anak cepat merekam, tajam pikirannya, cepat meniru apa yang dilihat dan didengar, tulus, jujur, percaya, dan takut pada orang tuanya, dan tidak bisa menahan rahasia. Itu anak-anak. Saya pernah dengar ilustrasi ya, bapaknya habis nyuri kambing, pas kambing tetangga, dan dia ingatin anaknya, nak, kalau ada tetangga kita yang punya kambing ini, dia kasih tahu yang hasil nyuri ya, nanti jangan kamu kasih tahu kalau ada yang nanya kambingnya hilang gitu ya. Tahu-tahu sang pemilik kambing datang ke rumah bersama bapak dan anaknya, dia sambut. Nah, jadi bapak ini mau mengingatkan anaknya lagi supaya jangan memberitahu anaknya bahwa bapaknya baru saja memotong dan menikmati kambing yang dicuri, dengan menceleng matanya kepada anaknya. Tahu-tahu anaknya langsung ngomong, haha, mata bapak seperti mata kambing tadi, katanya. Jadi nggak bisa nahan rahasia ya anak-anak. Sebentar saja dia bisa nahan rahasia. Ada lagi penagih utang ya, penagih yang sering menagih. Ibunya bilang kalau nanti datang sang penagih, tukang kredit, bilang mamah lagi misalnya ketangkiling gitu ya. Rupanya penagih ini cerdik. Nak, ketangkiling itu berapa jauh ya nak? Berapa kilometer ya nak? Sebentar dulu pak ya, katanya. Kutanya mamah di dalam berapa kilometer. Nah itu ketahuan, nggak bisa dirahasiakan. Jadi jangan coba-coba menyuruh anak ikut berbohong, dibongkarnya, dan gampang orang membongkar rahasia mereka kalau orang pintar ya. Nah itu bukti anak itu fulus, jujur, nggak terlalu bisa dendam. Kita lihat anak-anak kelahi dengan temannya beberapa jam, setelah itu teman bermain lagi. Itu hal yang luar biasa dari diri anak-anak. Ini peluang bagi kita menggunakan hal yang itu kepada hal yang lebih baik, yaitu kepada Yesus, datang kepada Yesus. Cara kita membiasakan anak datang kepada Yesus, ibu bapak yang di rumah, khususnya kita orang tua, tanggung jawab kita kepada orang tua, biasakan untuk doa bersama. Doa bersama di rumah ya, atau baca Alkitab bersama, sebagaimana program kita selama ini, entah saat pagi, saat malam, saat makan. Itu cara kita mengajak mereka datang kepada Tuhan dengan membawa mereka dalam doa, bahkan melatih mereka memimpin doa. Itu bagian dari cara kita mengajak mereka datang kepada Tuhan Yesus, atau membaca Alkitab ya, atau menyanyi bersama dan bawa ke gereja. Untuk 2 tahun ini kita nggak bisa ya, tapi sebelumnya kita biasa. Dan mudahan ada saatnya kita akan bisa, saya yakin. Yang ketiga, antar dan pastikan anak kita aktif
ikut sekolah minggu atau kegiatan seksi pelayanan anak, seksi pelayanan pemuda remaja. Jadi tugas orang tua melatih anaknya. Jangan, kadang-kadang bisa saja dia bilang saya ke gereja, kalau zaman dulu bisa ke gereja. Nah sekarang walaupun tidak bisa ke gereja, ada siarannya. Pastikan anak-anak kita atau kita sendiri yang ajak langsung, ini tonton nak, kita siaran sekolah minggu sudah ada di YouTube kita, di Facebook kita. Dengan cara demikian kita melatih anak kita untuk datang kepada Yesus. Ikut kegiatan SPRP ya, kebaktian SPRP setiap sore minggu kalau tidak ada pandemi. Tapi sekarang kita istirahatkan dulu. Yang keempat, cara kita mendatangkan anak kepada Yesus, wajibkan anak kita ikut katekesi CD. Kenapa katekesi CD harus? Karena mereka dulu dibaptis belum bisa mengakui kepercayaannya. Anak-anak diakui kepercayaannya diwakili oleh 4 orang, ayah ibu dan 2 orang saksi yang semuanya sudah dewasa, sudah CD juga. Jadi harus ditindaklanjuti. Baptisan anak itu bagian yang include, bagian yang menyatu, yaitu dengan CD, supaya anak itu sendiri mengaku dengan mulutnya, tidak diwakili oleh ayah ibunya lagi. Jadi itu kita bisa pastikan tugas kita mengantar anak kita datang kepada Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang tua yang dikasih oleh Yesus Kristus, tantangan zaman dulu dan zaman sekarang mengantar anak datang kepada Yesus. Kalau zaman dulu kita lihat, zaman Yesus saja, murid-murid marah kepada anak-anak yang datang kepada Yesus. Nah, kita lihat itu tantangan karena tradisi, tidak boleh anak-anak dianggap belum mengerti, belum tahu tentang Tuhan, atau dianggap belum bisa menyembah Tuhan, atau Tuhan tidak menganggap mereka penting. Itu sikap para murid yang jelas, dia marah, bahkan Yesus marah dengan mereka yang melarang ya. Nah, alasan modern, alasan zaman sekarang, kita umumnya alasan karena terganggu atau ribut anak-anak. Nah, zaman dulu ingat saya selalu ikut sekolah minggu, ikut lagi orang tua. Nah, memang kita harus ke depan memikirkan bagaimana master plan gereja, supaya bagaimana orang tua bisa sama-sama berangkat ke gereja, walaupun mungkin sekolah minggunya di sebelah dengan pekap suara. Ada gereja tertentu, ruang di satu gereja tapi ada kelas kaca yang pekap teredam suara. Jadi ikut ibadah minggu tapi mereka tidak mengganggu kebisingan. Difasilitasi, dibuatlah master plan yang bagus agar mereka memang bisa ke gereja sesuai dengan janji kita atau liturgi kita mengatakan bisa ke gereja. Sekarang tantangan kalau mereka datang memang ribut. Nah, itu menjadi masalah ya, tantangan bagi kita anak-anak. Tapi bisa dicari solusinya dalam menghadapi itu. Tantangan yang ketiga zaman sekarang ialah gara-gara HP, Android, gadget atau laptop yang penuh dengan permainan. Jadi anak-anak malas ikutin sekolah minggu, apalagi tidak bisa ke gereja ya. Mereka lebih baik melihat permainan ya. Makanya itu tantangan bagi kita orang tua, sulitnya mengajak anak kita ngikutin sekolah minggu atau hadir dalam kegiatan sekolah minggu lewat virtual. Ini tapi saya pikir kalau orang tua merasa tanggung jawabnya, saya yakin bisa. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan pengertian serta waktu dari orang tua. Ini tantangan kita ya. Orang tua pada sibuk, punya karena tuntutan tugas bisa berpisah tempat kerja,
dan sekarang pekerjaan tidak setengah hari, hampir sepenuh satu hari kerja bapak atau ibu yang kerja. Jadi waktu untuk dekat dengan anak itu terbatas. Tapi sebenarnya waktu memang tidak ada, tapi kita harus yang mengadakannya untuk anak ya. Berusahalah bagaimana untuk mengajak anak datang kepada Tuhan. Karena anak menurut Amsal 17 ayat 6 adalah mahkota bagi orang tua dan kehormatan bagi nenek moyangnya. Amsal 17 ayat 6, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi ini kalau kita mau anak-anak jadi mahkota, menjadi kebanggaan atau kehormatan bagi kakek nenek kita, maka kita orang tualah yang mempersiapkan anak dengan cara menghadirkan mereka kepada Tuhan atau mendatangkan mereka supaya dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus sudah menghilangkan tantangan zaman oleh tradisi yang dianggap anak belum waktunya, belum bisa, belum mengerti, belum paham, atau ribut saja. Dan kita orang tua bisa mencari solusi untuk mengatasi anak-anak yang mungkin alasan ribut tidak bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa memfasilitasi mereka datang kepada Yesus. Tadi saya katakan kalau kita gereja besar, nanti gereja baru, buatlah master plan agar orang tua sekali berangkat dengan anaknya, tidak capek pulang pergi ngantar anaknya. Jadi di sampingnya sekolah minggu, bahkan kalau bisa dalam satu ruang itu ada ruang sekolah minggu yang pekat suara ya, entah kaca dengan kaca sistemnya. Jadi mereka juga berhak di dalam sekolah, dalam gereja. Jadi bukan di gedung tersendiri. Jadi bisa, saya pikir kita memfasilitasi ini sesuai dengan kondisi zaman atau keadaan gereja baru nanti. Jadi tidak ada alasan orang tua tidak bisa melatih anak-anaknya ya. Tidak ada alasan karena tradisi, karena mengganggu dan sebagainya. Dampak orang tua atau gereja tidak memperhatikan anak-anak, ini berbahaya ya. Jadi orang tua dan termasuk kita gereja, kita bersyukur anak SPA kita kreatif. Sejak pandemi ini langsung tidak berhenti kegiatan sekolah minggunya. Guru-guru tetap melaksanakan tugas mengajar atau melaksanakan ibadah sekolah minggu dengan virtual. Saya ingat Pak Ketua Resub telepon saya untuk Ketua SPA, saya minta dari salah satu pengurus SPA di Batang Pembelum, Pak. Kenapa Pak? Saya lihat mereka aktif sejak pandemi ini virtualnya. Ya itu alasan mereka ya, sehingga Bu Desi terpilih ya. Itu kita bangga, kami majelis bangga dengan semua pengurus SPA yang selama ini kreatif menjalankan tugasnya. Tanggung jawabnya terhadap anak ini berat sekali. Dan kita gereja memfasilitasi. Saya katakan apapun biayanya demi anak-anak kita turuti sehingga berjalan. Jadi kalau kita tidak memperhatikannya, dikatakan juga dalam Alkitab, kalau anak kita sesat bisa dikasih batu dikalungkan di leher kita, Matius 18 ayat 6. Dan biasanya nakal ya, anak kita nakal, bandel, tidak ke gereja, tidak rajin ke gereja karena dia tidak terlatih dari sejak kecil, bahkan dari sejak dalam kandungan mungkin ya. Tapi kalau sudah terlatih sekolah minggu, SPPR, maka nanti kalau dia dewasa sudah nikah pasti tetap rajin ke gereja.
sering dengar kesaksian, karena saya ini Pak aktif dari sekolah minggu dulu, rasanya kalau nggak ke gereja ada sesuatu yang hilang dari saya kalau tidak ke gereja walaupun sudah dewasa. Itu artinya sudah militan, sudah mendarah daging tentang gereja, tentang Tuhan itu dalam dirinya. Kalau kita latih dari sejak kecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, keuntungan apabila kita melatih anak-anak kita datang kepada Tuhan sejak anak-anak, pertama takut akan Tuhan. Pasti dia takut, taat, hormat kepada Tuhan. Takut itu artinya hormat, percaya, yakin kepada Tuhan. Dikatakan dalam Amsal 7 ayat 7, permulaan pengetahuan adalah takut kepada Tuhan. Pintar anak itu nanti kalau dia takut kepada Tuhan, pintar. Pasti dia pintar nuruti kata papahnya, mamahnya, kata gurunya, dan lebih-lebih kepada Tuhan. Karena dia nurut, pasti dia rajin belajar. Kalau rajin belajar pasti pintar. Takut kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita suka mengantar anak kita kepada Tuhan Yesus, anak itu akan hormat kepada orang tuanya. Ingat, Keluaran 20 ayat 12, kalau orang itu hormat kepada orang tuanya, maka dia panjang umur. Orang tua juga panjang umur karena enggak banyak pikirannya. Dengan anaknya bahagia. Anaknya apalagi gitu ya. Jadi kita melatih anak kita hormat kepada orang tua, dilatih dengan hormat dulu atau takut kepada Tuhan. Manfaatnya dia menjadi tulang punggung atau generasi penerus bagi keluarga. Apabila kita melatih anak kita sejak anak-anak, terjamin minimal hasil karya kita, kekayaan kita, harta kita, rumah kita, mereka yang rawat, mereka yang lanjut, bukannya malah menghilangkan atau menjualnya nanti. Mereka akan malah mencari sendiri ya, menambahkan. Yang keempat, menjadi generasi penerus gereja. Jadi kalau kita latih anak-anak dari sejak kecil aktif, rajin, pasti dewasa dia menjadi aktif dan rajin, bisa menjadi penetua, diakon, pengurus dan yang lain-lainnya. Menjadi generasi penerus yang cinta kepada tanah airnya, kepada bangsa dan negaranya. Itu manfaatnya apabila orang itu suka mendatangkan anaknya ke gereja atau kepada Tuhan. Dan yang keenam, dijamin masuk surga. Tadi katakan, apabila orang punya karakter seperti anak-anak, maka berhak masuk dalam kerajaan surga. Baik dia dewasa, kalau belum atau tidak berseperti anak-anak, maka dia tidak bisa menyambut kerajaan surga atau tidak bisa menjadi empunya kerajaan surga. Jadi kalau kita melatih anak kita dari sejak anak-anak, maka anak-anak masuk surga, kita orang tuanya masuk surga. Tidak hanya orang tua yang masuk surga ya, atau hanya anak yang masuk surga, bisa saja. Kalau anaknya justru rajin, walaupun orang tuanya nggak rajin. Janganlah kita terpisah maunya ya. Karena orang tua dan anak sama-sama karakternya rajin dan taat kepada Tuhan. Tapi kita jangan seperti kanak-kanakan gitu ya. Walaupun kita tua, tetapi karakter kita kanakan yang tulus, yang jujur, yang setia, yang patuh, yang taat kepada orang tua. Itulah jaminan bagi kita apabila kita rajin datang kepada Tuhan. Tidak ada halangan lagi. Tidak ada alasan kita tidak bisa mendidik anak kita supaya dia bangga dengan Tuhannya, datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa menjadi teladan penjamin kehidupan mereka, baik kita antar anak kita kepada Yesus saja. Saya yakin bisa. Bagaimana merayu anak supaya datang kepada Yesus itu bisa. Semua bapak dan ibu pasti bisa.
Akhir kata kami ucapkan selamat kepada SPA kita yang telah memberi pelajaran atau mengajar anak-anak di jemaat kita Batang Pembelum dan untuk GKS secara umumnya. Selamat Hari Anak sebagai generasi penerus keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Tuhan memberkati kita. Mari kita panjatkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana tanggung jawab kami kepada anak-anak, terutama kami sebagai ayah dan sebagai ibu, sebagai gereja juga, bahkan sebagai bangsa dan negara, bagaimana kami memperhatikan moralitas anak-anak, karakter anak-anak, supaya mereka datang kepada Tuhan, tidak hanya mengandalkan kami orang tuanya. Dan kami menyadari kami orang tua tidak mampu memberi masa depan yang cerah bagi anak-anak kami kalau kami tidak minta tolong dengan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan kami. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan jangan halangi anak datang kepada Yesus. Kami menyadari kami mohon ampun Tuhan, sebagai orang tua sering tidak sadar menghalangi anak kami atau tidak peduli dengan anak kami supaya mereka mengenal Yesus atau datang kepada Yesus, terlatih sejak kecil. Tapi saat ini Tuhan berkesempatan untuk menyadarkan kami agar kami jangan lalai, jangan lupa, jangan memandang remeh tanggung jawab kami terhadap anak. Masa depan anak memang ada banyak ditentukan oleh kami sebagai ayah ibunya, bagaikan kertas putih. Kalau kami mau coret dengan hal yang baik, maka ia akan berkarakter yang baik atau tulis hal yang baik. Tapi kalau kami tulis hal yang tidak baik, maka tidak mustahil ia akan menjadi yang tidak baik. Tolonglah kami Tuhan, perhatikan anak kami. Hari ini anak-anak itu menurut Amsal 16 ayat 7 mahkota bagi kami orang tua, kehormatan bagi nenek moyang. Kalau anak-anak generasi kami diperhatikan, walaupun kami tidak ada apa-apanya selaku orang tuanya, tetapi anak-anak kami, penerus kami nanti dibanggakan berkualitas hidupnya. Entah apapun jabatannya selalu berkualitas. Orang berwibawa, berpengaruh, nama baiknya bagus di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara, di tengah gereja. Sudah tentu orang akan bertanya, anak siapa, keturunan siapa, kakek nenek siapa anak ini. Kami akan terangkat nama baik kami kalau kami memperhatikan anak-anak kami. Oleh sebab itu Tuhan sangat memarahi orang yang menghalangi anak-anak atau yang tidak peduli dengan anak-anak datang kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mohon berkatilah kami masing-masing di rumah agar kami membangun suasana kehidupan yang harmonis dengan anak-anak, sehingga anak-anak menjadi hormat kepada kami orang tua dan kami orang tua mengisi hati mereka dengan mengenal Tuhan dan datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau berkatilah kami orang tua, tugas pekerjaan kami hari demi hari supaya selalu berkecukupan. Dengan demikian anak-anak kami merasakan kuasa Tuhan hadir melalui orang tuanya. Kami mohon Tuhan menyembuhkan kami kalau kami ada sakit penyakit dan khususnya menangkal kami dari COVID-19 ini. Dan bagi yang sedang menjalani, sedang korban, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta di resort ini, kami mohon Tuhan yang menambahkan daya tahan tubuh dan kesembuhan bagi mereka. Bahkan anak-anak jemaat-Mu, bahkan ada yang sudah jadi korban, kami mohon kuatkan iman dan percaya mereka. Di balik peristiwa itu ada rancangan Tuhan, baik untuk yang sudah meninggal akibat COVID, bahkan keluarga yang ditinggalkan. Buat mereka tidak sedih, larut dalam kesedihan atau merasa bersalah, tapi kami yakin ada rancangan Tuhan di balik semua peristiwa ini. Ya Bapa kami yang di surga,
Kami juga mohon Tuhan memberkati gerejamu, gereja Kalimantan Pengelis, BPH Majelis Sinode yang baru, agar terus melanjutkan dan meningkatkan pelayanannya terhadap seluruh resub jemaat dan kategorial, khususnya seksi pelayanan anak, tingkat sinode, tingkat resub, tingkat jemaat-jemaat, agar diintensifkan sistem pelayanannya, fasilitas pelayanan untuk mampu membina anak-anak lebih militan terhadap Tuhan Yesusnya dan terhadap gerejanya, gereja GKI ini. Kami mohon Tuhan memberkatilah upaya kami membina anak-anak baik dari orang tua sampai gereja. Kami mohon juga Tuhan memberkati bangsa dan negara, supaya bangsa dan negara bisa mengatur negara ini dengan baik, dengan ketegasan dan kekuatan yang datang dari Tuhan, supaya jangan terjadi perpecahan ataupun kerusuhan. Bapa kami yang di surga, kami mohon tambahkan sukacita, bahagia, damai sejahtera bagi janda, duda, yatim piatu, bahkan kesembuhan bagi yang sakit, bahkan orang yang dipenjarakan. Berikan pengharapan bahwa mereka mendapat pengampunan di dalam Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mohon Engkau tambahkan sukacita dan bahagia bagi yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Dengarkanlah seru doa umat-Mu di rumah masing-masing, dan hamba-Mu yang kami pinta di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur 1 dan 2, nas pengantar, Mazmur pasal 5 ayat 4, pasal 96 ayat 8. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Doa persembahan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, saat ini kami ingin mengucap terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang sangat mulia, yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kami datang kepadamu bersama dengan anak-anak, kami hendak memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Bapa memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami serahkan dengan segenap sukacita bagi hormat nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi pujian rohani, Berilah yang Baik. Pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Terimalah pengutusan dan berkat. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tunaikanlah tugas pelayanan kita. Berjuanglah dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita. Semoga anak lelaki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar dan pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Mazmur 114 ayat 12. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.